Sipol Universitas Riau. Dalam hal ini mungkin ada beberapa hal yang kita sendiri pun baru hari ini, baru tahun ini kedatangan jurusan yang bagi kami agak jauh, karena yang umum itu kan fakultas perikanan. Itu masuk ke sini udah sering memang karena hubungannya dengan lab atau di IT itu memang di sini juga bisa. Dan ini yang terakhir kemarin memang ada dari UIR juga, itu menikan jurusan komunikasi. Nah, cuma yang ini baru, karena kemarin sudah saya sampaikan di sini tugasnya bukan di karantina, kemudian di border melakukan penjagaan terkait dengan sertifikasi. Kita lebih ke dari hulu ke hilir, jadi lebih ke pembudidaya, mulai dari pembibitan, kualitas air segala macamnya, sampai lebih besar panen, kemudian sampai dengan pasca panennya. Nah, tugas kita seperti itu untuk yang sekarang. Kemarin sudah saya sampaikan kemarin seperti itu. Kemarin siapa yang jumpa saya? Jadi katanya nggak apa-apa, karena teman-teman sudah ada sebagian yang di DKI, di daerah Indonesia. Jadi itulah gambaran untuk tugas kita di BPP LHKP. Untuk nama yang di pusat memang sudah keluar untuk susunan organisasi dan laksananya, dan untuk yang di sini tingkat UPT memang belum keluar. Jadi kita masih menggunakan SOTK yang lama, sehingga namanya masih ada biasanya stasiun karantina ikan. Nah, tapi untuk tugas dan fungsinya, tugas pokok fungsinya itu sudah berubah. Jadi sudah tidak menerbitkan sertifikat di awal untuk seperti yang tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kita kan mau kirim, kita menerbitkan sertifikatnya terlebih dahulu dengan memeriksa di lab terkait dengan kesehatan ikannya, kemudian diterbitkan sertifikat baik domestik maupun ekspor. Untuk yang sekarang ini kita tidak lagi, masih ada tapi sebatas kayak sifatnya pendamping, sertifikat pelengkap untuk kesehatan. Mungkin itu untuk kata pembukanya. Untuk secara teknis ini ada Pak Saifuddin Juri yang menangani teknis. Kalau untuk saya sendiri di bagian PKR umum, jadi yang membawai keseluruhan baik pegawai maupun apa, cuma yang berbahasa teknis mungkin ada Pak Saifuddin. Silakan kira-kira apa yang perlu diketahui, apa yang perlu ditanyakan. Semua dipindahkan ke sana. Jadi Mbak, kita tahun 2023 kita sudah pisah. 2020. Jadi ada Perpres 38 itu tentang ini 38 KKP. Jadi KKP itu karantinanya ikannya pisah untuk bergabung dengan karantina Indonesia. Jadi karantina Indonesia itu gabungan karantina ikan dari KKP sama karantina tumbuhan dan hewan dari Kementerian Pertanian. Nah, nanti jadi dia ada Perpres baru 45 tentang pembentukan Badan Karantina Indonesia. Jadi sebagian yang di KKP ini kan, kita kan dulu kan namanya BKIPM. Jadi dulu KKP itu ada dirjen, ada badan karantina ikan dan badan mutu dan hasil perikanan. Dan karena perpisahan itu di badan itu bisa dua, yang karantina gabung BKI Badan Karantina Indonesia, yang pengendalian mutunya tetap di KKP. Nah, jadi dulu pegawainya sekitar 46 sekitar 46 lebih, yang 20 pindah ke BKI, sisanya 20-an tetap di KKP. Dan di sini kita tugas itu cuma di sertifikasi pendamping untuk karantina. Jadi kita sertifikasi dari hulu sampai hilir. Jadi semua sertifikat yang ada di dirjen di KKP, kayak dirjen tangkap itu kan ada cara penanganan ikan yang dari kapal, terus dirjen budaya ada cara pemeliharaan ikan, cara budidaya ikan, cara pembuatan obat, cara pembuatan peredaran obat, pembuatan pakan, itu di budaya kita yang sertifikasi. Nah, selain itu juga ada juga yang dari PDS. PDS itu ada SKP, sertifikat kelayakan pengolahan. Sementara kalau di KKP, kalau di Badan Karantina BKIPM dulu itu ada dua, sertifikat HACCP dan sertifikat CPID, cara penanganan ikan yang baik. Gitu.
PDS itu penguatan desa yang Penguatan desa, ya. Salon 1 Itu dirjennya sama. Iya. Kita sama. Makanya kita juga asing juga kan, kita nggak biasa sama ini. Mata kuliahnya kargo karantina kan. Ah. Nah, jadi kan kami tuh sebenarnya butuhnya itu kan karantina, tapi berhubung udah dipindahkan ke sana, jadi sebenarnya udah ada kelompok di sana. Tapi kata ibunya ya udah nggak pas ini kayak mana, tanya aja gimana cara budidayanya, mulai dari awal sampai akhir. Oh, jadi gini Mbak, jadi kalau kita di di kantor di Badan Mutu ini, jadi kita ada 9 sertifikat yang ya tadi yang saya bilang tadi itu yang cara menangani ikan baik kapal, cara pembelian ikan yang baik, cara pembudidaya ikan yang baik, pembuatan pakan, peredaran pembuatan obat ikan ya, bukan obat ini, obat ikan, terus peredaran obat ikan, terus sama distribusi cara distribusi ikan yang baik gitu. Jadi sekarang kita nggak kalau dulu kan kita sampai ke border, sekarang kita cukup sampai dari tambak kolam sampai ke tempat pengolahan saja. Mungkin dari ceritakan itu ya, mulai dari misalnya kalau mulai pembibitan tuh akhirnya seperti apa? Kalau misalnya kita di sini satu bisa, kalau misalnya kita kan ada di Badan Mutu itu ada 3 sub bidang. Jadi pertama itu pusat pengendalian mutu dan pengawasan produksi primer ini di hulu. Produksi primer ini di hulu. Di hulu ini tadi budidaya, pada pembenihan, pembuatan pakan, cara pembuatan obat, peredaran obat itu semua di produksi primer. Terus yang kedua ada pengendalian dan pengawasan mutu pasca panen. Pasca panen ini ada 3. Yang pertama itu sertifikat HACCP. HACCP itu dia buat kelengkapan ekspor. Kedua SKP, sertifikat kelayakan pengolahan, dan yang ketiga sertifikat penanganan ikan supplier. Jadi ini ada 3 nih, SPDI, bukan supplier, SPDI, sertifikat peredaran distribusi ikan. Jadi ada 3. Dan satu lagi di standar manajemen mutu. Di Badan Mutu ini laboratorium ini kita juga selain laboratorium juga dia masalah standar. Jadi kita walaupun kita sertifikasi kita juga harus standarnya, dan kita kan mengacunya kan di ICAN, Komite Akreditasi Nasional. Jadi di sini kita sudah ada dua akreditasi lembaga penguji. Lab kita juga udah akreditasikan sama lembaga sertifikasi sertifikasi. Jadi kita ada dua. Jadi kita biarpun kita kerja gini juga kita ada standarnya. Jadi nggak sembarangan kita datang ke tempat orang itu nggak gitu. Jadi kita semua kan juga sama kayak ada juga kalau belajar itu kan masih ada yang standarnya lah. Berarti emang khusus ikan aja? Kami kan khusus ikan aja. Komoditi perikanan. Jadi semua biota yang ada di air. Dan mulai kalau udang, krustase, kemudian semua jenis ikan, terus biota laut lainnya itu masuk. Cuma yang kalau di kita ini karena yang banyak sih ikan sama udang aja wilayah sini kan. Kalau untuk darat yang air tawarnya kita ke Kampar itu kan ikan patin, mas itu. Kalau yang untuk lautnya udang sama kerang, kerang masuk. Yang komoditi ekspor itu kerang sama udang. Tadi kan Pak Lupa ada bahas tentang peredaran ikan kan Pak. Kalau misalnya boleh tahu nih Pak, apa sih Pak prosedur atau ketentuan khusus dalam peredaran ikan kalau misalnya yang ada di sini, peraturan dari sini itu gimana? Kita ada ininya Mbak, peraturannya ada di peraturan Menteri KKP. Jadi kita setiap yang masuk dan keluar itu ada ininya ada aturannya. Misalnya sih kalau dulu kan karena kita di karantina tuh misalnya ada surat karantina dari tempat asalnya. Jadi tapi kan karena sekarang kita sudah
nggak di itu lagi, boleh lagi kita cuman ke tadi SPDI. Jadi dia kalau misalnya kita mau bikin gudang SPDI itu paling pengajuan cuma NIB, KTP, NPWP, sama keterangan dari Dinas Perikanan. Dan biasanya dia kalau udah masuk tuh nanti dia harus setiap ikan yang masuk ke gudang dia itu harus dilengkapi dengan surat karantina dari tempat asal. Dan itu kita berlakunya kalau misalnya dia udah di sertifikat SPD itu 4 tahun, dan selama 4 tahun itu minimal sekali selama 4 tahun itu kita minimal sekali harus datang ke tempat itu untuk pengecekan. Itu syarat untuk bisa kirim. Iya, enggak Pak, itu buat distribusi ikan lokal kan, SPD lokal. Kalau yang untuk kirim ke luar. Nah, kalau misalnya kita mau ekspor itu dari sama juga. Dia harus punya NPWP, KTP, NIB, nomor induk berusaha. Ini semuanya online. Jadi kita nggak ada lagi yang orang datang sini nggak. Jadi nanti mungkin adik-adik mungkin bingung, kok sepi-sepi aja karena kita semua udah online. Jadi kita nggak ada lagi tatap muka udah nggak ada kan untuk menghindari korupsi. Soalnya KPK itu kadang udah kencang betul. Jadi semua kadang kita semua udah paperless. Jadi kalau misalnya mau urus apa tuh orang kita tinggal online aja, KTP itu semua di scan. Jadi nanti tinggal upload. Nah nanti kita tinggal verifikasi aja. KTP, NPWP, akte notaris, NIB, terus kelengkapannya itu kelengkapan semua yang lain-lain itu semuanya di udah online. Jadi mempermudah juga ya. Iya. Jadi kita nggak perlu. Jadi kadang-kadang kita kan mikir ini permohonan masuk banyak, tapi daerahnya mungkin ada itu mungkin bingung di mana gitu. Iya, memang gitu. Makanya kita biasanya kerjasama sama Dinas Perikanan yang setempat. Misalnya di Bengali kita kerjasama sama orang Dinas Perikanan. Karena kan dia tahu posisinya. Kita kan di Pekanbaru aja. Nah, kita udah kontak di mana-mana posisinya, baru kita situ. Terkait dengan mutunya. Terus kalau misalnya kita dari yang produksi primer dulu ya. Jadi kita misalnya pembenihan. Jadi kita kalau kenapa sih pembenihan itu wajib disertifikasi? Karena kan dia dari awalnya misalnya ikan itu mau bagus lagi itu kan dari awalnya itu. Jadi di situ kita benar-benar harus benar-benar disertifikasi induknya, airnya, terus lokasi budidayanya kan harus cocok. Sementara kalau di sini kita yang cocok itu kan mungkin di Riau ini mau di Kampar, karena di Kampar itu istilahnya kan masih dekat Sumbar ya, daerahnya dingin. Soalnya kalau pembenihan itu untuk air tawar ya, itu cocoknya emang daerahnya emang suhunya tuh di bawah 278 lah. Jadi soalnya di sini kan panas. Kan itu juga Kastengel kan panas, jadi karena udah sana kan juga gunung ya, pegunungan. Jadi lebih cocok di daerah Kampar, terus Taruh Pantan. Tapi biasanya kita kalau di sini masih kekurangan. Nah, kita kekurangannya tuh ambilnya dari Sumbar, dari Jawa, dari Sukabumi, atau dari Bogor. Iya, jauh. Kenapa? Ada yang suka Sukabumi? Kebetulan ada teman kelas kami yang Sukabumi juga. Iya itu. Nah, bisa kalau udah kayak gitu kita agak kita tanya suratnya. Surat asalnya. Ini kan misalnya induk, kita tanya surat keterangan induknya dari mana. Itu ada lengkap. Biasanya kalau misalnya dia legal atau misalnya dia udah perusahaannya udah istilahnya yang umum itu biasanya pasti punya. Kita minta aja surat jalannya, surat keterangan asal benihnya atau surat keterangan asal induknya. Terus belum lagi pakannya juga kita habis itu dari pembenihan terus ke pembesaran. Pembesaran kita diupayakan asal benihnya itu yang sudah bersertifikat CPIB. Sekarang udah belum. Terus sekarang orang sekarang tuh yang penting dapat benih murah dulu yang bisa produksi. Cuman sekarang pelan-pelan kita bilang sama pembudidaya, kita juga kerjasama sama Dinas Perikanan sama penyuluh agar
yang budidaya sini tuh ngambil ikannya, ambil benihnya dari yang bersertifikat CPIP. Terus pakan. Nah, pakan ini kan juga kan ada yang pakan pabrik, ada yang pakan buat sendiri. Mungkin pernah lihat ya di daerah Kampar tuh kan. Nah, itu kita juga sertifikasi. Jadi biar kita standar juga. Jadi biar nggak kok pakan di Kampar, pakan di Pekanbaru itu kok beda-beda, enggak. Kita harus disamakan, harus standarin. Jadi itu juga ada juga banyak yang kita nilai lah, gudang-gudang pakannya tuh pabrik pakan. Sebenarnya kalau di Riau ini masih di Kampar ya, belum ada sih yang belum maju ini pakan, cuman kita masih dari luar, tetangga dari pabrik. Kalau pabrik itu dia udah lain lagi, dia sertifikatnya udah dari asalnya ada. Betul. Cuman kalau obat kita masih dari Sumbar, kalau di sini Sumbar sama dari Jawa. Kalau obat ini kan karena kita rata-rata petani sini masih pakai tradisional, jadi masih obat-obatnya bukan ini yang kita obat ikan ini obat yang kimia ya, bukan obat yang lain. Jadi kayak misalnya mungkin kayak sakit white spot, mungkin kalau sebutin bingung kali ya. Jadi ada bintik putih di badan ikan. Itu nular tuh. Nah, dia bikin pendarahan, kalau nggak bikin badannya nggak berkembang. Jadi makanya biasanya kalau petani yang udah paham, dia kalau udah ada satu itu langsung itu aja, dipanen aja. Langsung dikuras. Soalnya itu nular. Jadi daripada langsung kemana-mana, mending ada dikuras, terus dikasih pengapuran, dikasih kapur, biar bakteri penyakitnya mati atau hilang lah. Terus kalau yang peredaran ikan sama juga, peredaran obat ikan tadi sama juga. Jadi obat ikan itu kan kadang-kadang ada yang obat palsu itu. Nah, kita benar-benar cari toko-tokonya tuh kita data. Di Riau ini nggak ada, cuman kita masih berdata dari dinas perikanan masih data yang obat-obat ikan. Soalnya juga jarang yang pakai obat ikan sih. Di sini masih pakai tradisional, pakai ketapang, ya mungkin udah tahu kan ya, pakai ketapang, pakai daun bakau atau pokoknya masih tradisional lah. Jadi belum berani pakai yang kimia kan, soalnya kan takut mencemari lingkungan. Nah, kalau salah tuh, soalnya sekarang isunya di perikanan itu apa sih? Dua, lahan sama limbah. Lahan ini kan kadang-kadang kan kita kan mungkin suka baca kan di koran tuh kan kayak tambah udang, merusak bakau mangrove. Nah, itu yang paling sensitif. Itu begitu sama limbahnya. Nah, limbahnya ini kan tahu jadi kan kita kalau namanya semua usaha mau peternakan mau perikanan itu pasti ada limbahnya. Limbahnya kalau nggak dikelola sama nggak ada IPA-nya atau instalasi pembuangan air luar itu bisa air limbah tuh kalau nggak dikelola dengan baik itu bisa komplain kemana-mana. Soalnya itu yang paling kita takut itu. Nah, jadi makanya biasanya kita kerja sama lingkungan hidup. Jadi buat nilai semua petambak yang itu untuk mengelola IPA-nya, instalasi proses air limbah itu yang benar-benar sesuai standar lah. Ada lagi kalau yang ini? Case. Mungkin kami bahas tentang, kami ada ngangkat satu studi kasus kan, dengan ada juga kami lampirkan di surat kunjungan kami ke sini. Kami ada cantumkan studi kasus kami yang mengenai kayak petugas itu, sempat petugas itu gagalkan penyeludupan puluhan ribu bayi lobster Pak, disita terus itu lepas liar. Itu mungkin kami nanya tentang studi kasus yang kami angkat ini aja sih Pak, kayak bisa nggak Bapak ceritakan detailnya kayak bagaimana proses awalnya bisa terungkap ada penyeludupan gitu. Itu kan kebetulan itu sebetulnya kan itu karantina ya. Cuman saya yang alami sendiri lah. Jadi dulu waktu itu saya lagi kita ini di Pekanbaru ini ada 4 wilayah kerja. Jadi kita nggak di Pekanbaru doang,
di Dumai, Bengkalis, Selat Panjang, Tembilan itu ada. Nah kebetulan saya waktu itu di Tembilan. Jadi Tembilan itu dan di situ kita ngomong karantina ya. Iya. Soalnya kalau sekarang di WB itu nggak ada. Iya. Itu udah Ini karantina. dalam tahun 2003 Ke bawah. Karena 2024 Soalnya 2003 udah bisa. Iya. Jadi memang kita dulu menangani itu. Nah, kita juga menangani gitu. Jadi kita dulu di karantina itu kita harus kerjasama sama. Kita nggak mungkin kerja sendiri. Jadi kita kerjasama sama polisi, angkatan laut, sama Babinsa, sama Pemda setempat lah. Jadi kita nggak mungkin kita sendiri. Jadi di situ karena kita pintar istilahnya kita harus bergaul lah, berkoordinasi dengan instansi sekitar pelabuhan. Jadi waktu itu saya jam 8 pagi itu dapat berita dari Airut polisi. Jadi dia polisi laut itu. Jadi dia dapat informasi bis menangkap 8 box baby lobster. Itu ditangkapnya itu di daerah Poleno pokoknya dekat Poleno lah. Jadi ditarik ke markas Airut. Jadi saya ke sana tuh untuk koordinasi juga untuk memastikan apakah itu benar baby lobster atau bukan. Nah, jadi kami datang buka barang, ternyata benar baby lobster yang kurang 2 cm ya. Jadi masih baby lobster bening masih yang untuk di bening itu. Terus kita koordinasi ke Pekanbaru. Ya. Jadi di Pekanbaru ini kan kita kan dulu kan ada bagian pengawasan dan pengawasan pengendalian informasi. Jadi di Mas Dadi ini kerjasama dengan Polda Riau ya, Polda Riau sama dari Jakarta juga, kita turun di Jakarta. Akhirnya tuh semua barang bukti sama pelakunya dibawa ke Pekanbaru. Di sini di Pekanbaru, terus kan diproses semua yang kami dibawa ke Polda. Barang buktinya kan diserahkan ke kita karena itu kan bentuk masih hidup. Jadi kita juga kita kan tetap kondisi ke Jakarta, ke KKP Jakarta. Jadi dibilangnya itu dilepas liarkan aja karena itu kan masih hidup. Juga bukan lo mati atau itu cuma hidup. Kenapa dibawa ke dilepas liarkan gitu kan? Kita kan juga harus tahu di mana di habitatnya si lobster. Lobster ini tempatnya harus bening. Jadi kalau bisa di pesisir timur Sumatera nggak bisa, karena kan kita tahu pesisir timur kan airnya kan berlumpur karena banyak bakaunya, jadi hitam. Mungkin yang daerah pesisir yang tahu itu kan hitam. Sementara kalau yang daerah Padang itu kan bening ya. Iya. Jadi kita dibuangnya tuh 2, kalau nggak ke Kepri, ke Batam sekitar situ, sama ke Padang, ke Pulau Piye Mas ya, ke Pulau Piye. Jadi hasil kerjasama itu akhirnya kita dibilangnya bukan dibuang, dilepas liarkan di daerah Piye. Jadi pagi itu setelah kita berdiskusi sama Polda, itu langsung berangkat ke Padang, ke Pulau Piye. Di situ kita juga kan itu ada teman kita juga karantina Padang. Dia karantina Padang udah nungguin barang dan datang sini. Terus sama-sama ke Pulau Piye. Itu katanya gelombang ngeri. saya nggak ikut. Karena saya tetap di Tembilan. Jadi saya itu kan berangkatnya malam. Jadi berangkat jam 9 malam dari Tembilan sampai sini pagi langsung jam 10-an Mas ya, langsung berangkat ke Padang. Jadi sampai Padang tuh besok paginya langsung nyebrang ke Pulau Piye. Ada juga kadang-kadang dibawa ke mana? Ke Sabang. Pernah juga dibawa ke Sabang. Jauh ya. Jadi kita ngikutin dari Jakarta juga. Oh ini iya, kita dibuangkan ke Padang ke Batam. Enggak. Kita nungguin dari Jakarta. Kalau misal ke Pulau Piye, ke Sabang, ke Batam. Jadi nggak sama, nggak tergantung permintaan dari pusatnya. Kalau misalnya Pak dari data 10 tahun belakangan aja kita tarik
Udah berapa kali Pak ada kasus kayak gini kalau boleh tahu? Kayak sering terjadi kah atau? Itu ramainya tahun 2022 kan? 2023 ya. Kalau di sini kalau yang sudah 3 sampai 4 kali ada. Tapi belum lebih Pak. Nah kalau yang di apa? Yang sampai di apa di Expose. di Oh, 3 expose, kali. kemudian dilepas liarkan itu Iya. itu. Kenapa terjadi seperti itu? Mungkin saya menambahkan saja. Bibit lobster ini kan waktu itu kan mahal. Jadi banyak petani yang sampai beralih menjadi mencari bibit lobster karena per 1 ekornya bisa sampai 340.000. Jadi yang biasa nangkap ikan, jadi kan ini bibitnya kan ada kemungkinan dari berbagai tempat. Sebenarnya bibit itu tidak dari Riau, malah informasi itu malah dari Jawa, dari daerah Jawa Barat, termasuklah di Sukabumi dari situ gitu. Nah, jadi diselundupkan melalui darat, kemudian darat, laut. Jadi mereka sudah ada nih apa istilahnya komplotan apa bahasanya itu jaringan sudah ada. Jadi lewat Jambi itu kan mungkin yang dikira yang dirasa aman. Kemudian dari Jambi masuk darat, dari Jambi ke Riau itu dari ke Pekanbaru naik laut dulu, sampailah di daerah Tembilan itu baru naik darat ke arah sini, ke arah Pekanbaru. Karena K3 kita bagus dengan aparat setempat, jadi itu bisa terungkap. Mungkin ya nggak tahu lah, kita kalau di intelnya polisi itu kan ada juga, di intel kita kan ada juga, kan kita kan ada juga BPNS kan yang menangani bagian termasuk yang bagian-bagian yang di luar semestinya itu memang ada. Jadi itulah kenapa orang itu jadi marah, karena keuntungannya besar. Jadi lobster itu kalau dia ibaratnya gini, kalau orang dagang ketangkap 1 ibaratnya, ketangkap 2, lolos 1 itu masih untung. Makanya orang itu modalnya besar, ratusan juta bahkan, dan pemiliknya itu jarang yang sampai memang hampir sama kayak narkoba lah. Jadi dia terputus ketika ditangkap di lapangan, dia itu susah untuk menemukan pemilik pemodalnya. Nah itu nilainya memang miliaran. Kita rilis itu kan kalau dikalikan misalnya 30 kali berapa ribu itu memang miliaran. Jadi ada potensi yang diselamatkan lah. Kalau bahasa KPK itu kan merugikan negara, jadi itu diselamatkan. Terlepas nanti hidup tidaknya, namanya barang makhluk hidup kecil itu kan mungkin berapa sekian persen pasti ada yang mati. Cuma kita tetap kita rilis, kita kembalikan ke alamnya lagi, alam yang cocok seperti yang sudah ceritakan tadi. Dan di sini yang cocok airnya itu di wilayah Sumatera Barat sama di Aceh. Jadi menambahkan jadi lobster itu adanya itu di pesisir di sekitar pantai selatan Jawa, dari Bali, pantai selatan Jawa sampai pesisir barat Sumatera. Itu sumbernya lobster. Yang ada karangnya. Yang ada karang-karangnya. Karena memang karang itu kan ada berkarang ya. Itu habitat. Makanya mereka kenapa lewat Riau, karena Riau kan lebih dekat ke Singapura, ke Malaysia. Jadi kita bicara jalur lewat aja Jambi, Riau itu Kalau tujuan akhirnya nanti ke Vietnam. Di sana dibudidayakan, sudah ada kampungnya. Mereka ada budidaya. Jadi mereka tidak ada lobster sana, lobster yang dari Indonesia di sana dibudidayakan. Mungkin untuk tingkat pembudidayaan mungkin lebih mahal, lebih canggih di sana. Mereka bisa mengembangkan gitu. Makanya dia sanggup membeli mahal. Nanti produknya itu kan dia nanti udah besar kan, dia nanti tinggal jualannya lebih mahal lagi gitu. Yang udang ronggeng saja, contoh udang ronggeng, udang lipan, itu bahkan ada sampai 1 ekor kalau di luar negeri ada sampai 200.000. Padahal di sini orang 15.000, 30.000 gitu kan. Nah, di sana memang mahal. Kalau nilai jualnya tinggi, padahal kalau ditengok dari rasa, kalau saya mungkin lebih milih udang biasa. Tapi karena kandungan gizi atau protein tinggi atau nggak tahu lah, cari apa yang jelas. Ketika orang mungkin Chinese itu dapat barang itu dia senang, suka, karena nilai ekonomisnya sangat tinggi. Tambah lobster lebih tinggi lagi. Untuk sekarang ini memang kayaknya nggak tahu apakah masih berjalan, ada tapi mungkin bisa. Dan satu lagi memang bukan tugas di kita lagi, jadi kita terakhir udah tidak. Kalau tengok di berita sih memang masih ada. Kita udah lanjut lagi. Nanti kan dapat
penghargaan dari kita, dari eselon 1 kita. Itu nanti kan mungkin untuk data dukung untuk kenaikan pangkat kan, Iya, dapat penghargaan itu mungkin dia senang juga untuk melakukan hal-hal pengawasan di lapangan tuh mereka senang karena ada dapat penghargaan, dan itu mungkin itu tadi bisa dia jadi data dukung untuk kenaikan pangkatnya. Kalau saya sampai tahun ini Pak, masih ada nggak kayak kasus-kasus kayak gitu, isu-isu yang Bapak tahu dari karantinanya gitu? Kalau yang di wilayah sini belum ada dengar sih. Cuma kalau dibaca secara umum masih ada penyelundupan baby lobster itu. Karena nilainya kan masih tinggi. Jadi orang itu daripada menangkap ikan belum tentu hasilnya juga, nah, dia dapat sedikit tetapi jelas angkanya gitu. Kalau misalnya 50 ekor kali 30.000 kan sudah berbunyi kan, dengan dia tidak berarea, dia tidak terjun ke laut, cuma di pinggir dengan resiko yang lebih ringan. Jadi jaringannya sistem putus. Jadi misalnya saya bawa nih dari Sukabumi ke Lampung, itu cuma tinggal HP aja di kotaknya tuh. Tuh nanti tinggal ambil aja, nanti yang paham tinggal ambil HP, udah lanjut ke. Jadi kalau misalnya nggak ketahuan nih siapa tuh nggak tahu. Tidak ada penyerahan secara langsung gitu ya? Nggak ketemuan. Bahkan sempat kasus yang kejar-kejaran itu bahkan mereka karena mereka Dibuang dikejar aja. berat dibuang di tengah laut aja. sama kan Yang penting pakai di- kotak styrofoam juga. Hmm. Jadi diturunkan. Dibuang aja. Karena mereka emang nggak kenal siapa yang punya tuh, nggak tahu. Dikejar pun nggak tahu. Soalnya ini kotak banyak nih. Ini ada HP satu dah. Jadi kalau misalnya nggak paham ambil HP-nya, ya akhirnya ke itu mas, udah. Habis itu udah makin ke kapal, udah ini HP-nya yang jalan bukan orangnya, HP-nya yang jalan. Nanti udah nyebrang, ibaratnya kalau ini HP ini memang asal dari misal dari Sukabumi, HP itu dari Sukabumi. Artinya mereka ada kode-kode tertentu. Ada ya. kodenya tertentu. Dan mesti ada komunikasi, cuma habis komunikasi Habis itu langsung putus. putus. Jadi nggak tahu. Jadi susah juga nyari jejaknya. Iya, jadi kalau kita angkat telepon bisa kita nggak sengaja ada halo, kan pas ada bahasa bodoh dia, kalau misalnya nggak nyambung mati dah, nggak nyambung. Makanya kadang-kadang kan juga nemu apa kotak-kotak, oh ini nggak ada penghuni, bukan nggak ada penghuni itu ada, cuman nggak yang terima nanti ada yang datang nanti. Ketika misalnya tertangkap kotaknya itu pemilik pasti udah Hilang. nggak ada. Misalnya ketahuan itu pasti Udah hilang. nggak ketahuan lagi. Kalaupun tertangkap ya bahasanya saya cuma kurir? disuruh mengambil Iya. gitu. Sama kayak narkoba mungkin. Iya kayak Modelnya. Jadi untuk tembus ke putus. pemilik itu nggak ada. jarang. Jarang. Makanya kita bisa kalau yang dia takut itu dia bukan pelakunya, dia itu malah kurir. Makanya kadang aduh kalau dapat kurir lagi. Ya sama ya kayak kasus narkoba. Iya. Tapi paling tidak kan tetap juga kita kan artinya melakukan penegakan lah. Iya. Barang yang dilindungi gitu. Aturan sebenarnya kan ada kayak udang misalkan ada yang boleh diekspor itu yang beratnya sekian, kayak kepiting itu yang boleh diekspor beratnya sekian, kan ada ketentuannya. Jadi tidak semua komoditi itu bisa bebas dilalu-lintaskan. Sekarang ukuran berat berapa? Panjang 12, kerapas 12 cm. Tapi Ya, boleh. beratnya udah nggak hitung lagi, kalau dulu kan berat karena karapasnya yang gitu. Kenapa itu berat besarnya? Nggak lebar ya. Karena nanti hitungannya kan berat juga biasanya. Kalau misalnya untuk edukasi ke masyarakat petani-petani pembudidayaan itu udah ada yang sempat dilakuin nggak? Atau kayak untuk saat ini belum ada dilakuin? Apa? Kayak edukasi kepada petani-petani. Saya juga tentang apa? Tentang kayak pembudidayaan lobster itu loh, yang kayak Kalau di sini kebetulan memang nggak ada. Di sini kan budaya beliau lobster itu yang- tadi parahnya kan pesisir timur, tahu kan pesisir timur Sumatera itu kan daerah bakau, jadi berlumpur hitam, jadi nggak cocok buat lobster. Dia tuh cocoknya cuma daerah berkarang, terus airnya bening. Yang cocok masih di Batam, Kepri itu kita tuh bagus, bening, sama di Sumatera Barat, pesisir timur, pesisir barat Sumatera itu cocok karena memang airnya kan bening ya, Bening. terus berkarang juga. Kalau
kalau untuk sosialisasi terkait dengan mungkin cara nengok ikan yang baik itu kita ke sekolahan-sekolahan misalnya. Iya, kalau yang kayak itu ya kita ke Kalau sekolah. untuk komoditi yang lobster memang karena di sini tidak ada, jadi nggak termasuk lah mungkin ke pembudidaya terkait dengan pengurusan tadi yang disampaikan di awal tadi, bagaimana cara budidaya ikan yang baik itu langsung ke UP unit pengelolaan ikan, ke petambaknya atau ke kolamnya. Kalau di sini kan di Kampung Lele di Pantai Raja itu ada Sungai Pagar tuh. Kalau yang sudah besar kayak ikan asap tuh ke mana, ke Bawang Pinang, ya, ke 13 foto ya gitu. Kalau yang udang ke Bengkalis, ke Rupat gitu. Jadi kemudiannya sekarang ya tinggal itu yang ditangani sama PBB yang atau pentingnya itu aja, udang sama ya patin, apa nila. Sambil diminum. Ya, sambil diminum. Ada air putih. Kalau lagi. Tanya. Apa lagi? Masih di sini tanya. Enggak, mungkin agak sedikit bingung gimana. Iya. Distributor ini hanya mencakup perairan di Riau aja Itu apa nih? untuk perikanannya. Di sini kita kan apa kalau menurut distributor ini nggak gitu mas, jadi ngomongin sini apa UPI, unit pengolah ikan. Jadi kalau untuk pengolah ikan kita di sini ada sekitar 12 ya. Itu tapi kalau di Pekanbaru nggak ada, adanya di Sinaboy ada satu, di Dumai, di Bekalis, di Selat Panjang ada, di Tunjang ada, di Kolenoknya. Jadi kalau kayak di Spusor mungkin agen-agen kayak corporate ya mungkin pernah di mana di kalau di Pekanbaru banyak kalau yang corporate itu yang di daerah air hitam, gudang-gudang air hitam, terus di pasar Trate itu ada tuh gudang-gudang ikan itu ada. Pasir Putih. Itu yang gudang Pasir Putih. Ya Pak, di Pasir Itu Putih. kan misalnya gudang yang untuk Jadi gudang itu ada ikan-ikan corporate, itu. tapi itu untuk apa? Untuk kebutuhan lokal aja. Jadi ikan dari Jawa, dari apa Sibolga, dari Padang tuh mereka nampung di gudang-gudang itu, gudang ini gudang beku ya. Iya. Corporate itu. Jadi nanti kalau mereka datang, habis itu nanti buat distribusi di pasar-pasar untuk Pekanbaru dan sekitarnya. Kalau wilayah kerja kita itu kalau Riau ya di sini, nanti wilayah Riau Kepulauan Riau ada sendiri. Kantor kita kan Itu ada dulu Provinsi Riau aja. UPT, semua provinsi ada kantor mutu. Sekarang nyebutnya bahasa kantor kita itu kan badan mutu gitu. Nah, sama karantina pun itu juga, karantina yang BK itu ya di semua provinsi ada juga sama. Bukan per wilayah gitu. Jadi setiap provinsi itu ada kantornya, ada terus setiap kabupatennya ada juga. Cuma kalau di sini kita masih di daerah apa namanya kayak Bengkalis, Dumai itu kan kenapa mereka langsung ke mana menyeberangkan bisa sudah ekspor ke Malaysia sama Singapura. Jadi kita di sini ekspornya masih ke Singapura sama Malaysia aja. Karena di sini kita UV-nya masih istilahnya baru kita baru belajar lah, nggak seperti kayak di Medan, di Jawa, apa di Sulawesi Utara itu. Jadi kita masih baru belajar. Kenapa baru belajar? Karena tujuannya masih ke Malaysia sama Singapura. Jadi di bahasa ini HACCP itu untuk ekspor itu ada negara mitra dan non mitra. Negara mitra ini kita udah kerjasama sama negara itu, kalau semua produk-produk kita tuh diakui standar sama di negara tujuan. Negara mitra ini kayak Amerika, Uni Eropa, Vietnam, Jepang, Korea, Cina itu negara mitra. Sementara di luar dari itu dibilangnya negara non mitra. Non mitra ini kadang-kadang kerjasama itu bukan kerjasama negara sama negara, bukan. Jadi kadang-kadang pengusaha sama perusahaan, jadi B2B, business to business. Kalau yang mitra ini G2G, jadi government to government. Jadi kalau misalnya kenapa kok Malaysia sama Singapura nggak mau bukan negara mitra, karena mereka biasanya lebih membutuhkan pengusaha aja. Pemerintah nggak usah nggak dicampur gitu. Jadi mereka usaha antar bisnis aja.
Memang sih kalau negara mitra ini kan lebih kuat, lebih ketat aturannya. Iya, karena untuk pemerintah. Cuma kalau yang negara mitra ini ibaratnya yang penting bersih, hygiene-nya, sanitasinya bagus, ini bersih, udah silakan. Jadi mereka nggak, yang penting bisa kirim aja udah bagus gitu. Kalau misalnya untuk di sini sekarang Pak, masih ada labnya nggak Pak? Atau udah emang nggak ada lagi sama sekali? Ada. Jadi kita untuk mengeluarkan sertifikat, kita juga tetap mengeluarkan sertifikat, namanya sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan. Jadi SMKHP ini sebagai pelengkap untuk ekspor ke negara tujuan. Nah, untuk menunjukkan SMKHP ini kita dilengkapi juga LHU, laporan hasil uji. Laporan hasil uji ini kapan keluarnya? Jadi kita per 3 bulan kita mengadakan namanya surveillance. Surveillance itu kita kunjungan ke UP-nya untuk melihat kegiatan di UP itu apakah masih sesuai standar apa enggak. Dan selain itu kita juga ambil contoh, ambil sampel yang sesuai ruang lingkup dia. Misalnya dia ruang lingkupnya fresh, demersal fish, ikan-ikan demersal, ikan-ikan sekitar pantai, atau fresh pelagis. Pelagis itu ikan-ikan yang jauh tuh, ikan-ikan perenang tuh kayak tenggiri, tuna, itu kan pelagis tuh. Nah itu kita ambil contohnya, atau fresh shrimp, udang segar, kita ambil sampelnya dan kita uji. Kalau misalnya itu ujian itu untuk officer control, untuk melakukan LHU itu nggak dikenakan biaya. Jadi mereka biasanya kita ngambil kan kita selama survei itu kita juga mengambil contoh. Jadi kita kadang-kadang pulang tuh bawa contoh banyak sesuai ikannya dia apa yang lagi prosesnya dia. Jadi di sini nanti di labor baru ada uji. Di sini kita ada 6 ruang lingkup organoleptik. Jadi organoleptik itu pemeriksaan secara panca indera. Jadi ikan bisa beda. Terus ada formalin. Formalin ini apakah ikannya tuh pakai formalin apa enggak. Terus ada uji salmonella, E. coli, terus TBC, terus Vibrio. Itu kan penyakit sakit perut. Nah, kan soalnya itu kan karena kita kan nggak tahu perairan dari mana. Ikan kan berenang keliling dunia. Iya, kan di laut kan dia bebas ya berenangnya. Waktu penangkapan itu kan kita nggak tahu penanganannya di mana. Penanganannya ikan yang gimana selama di kapal, di unit pengolahannya. Makanya kita ambil sampel. Makanya kita setelah ini keluar LHU-nya baru keluar sertifikat SMKHP. Ini berlakunya tuh 3 bulan. Jadi hasil uji ini berlaku karena sesuai pada saat kita ngambil sampelnya itu. Misalnya ini kok ada ini enggak? Waktu kita ngambil itu kan ikannya ya pas kita ambil kan nggak ada masalah. Tapi begitu kalau ini ada masalah kan kita ngambil kan pada saat itu, bukan sekarang, pada saat kemarin itu. Pas saat tanggal kita ngambil sampel itu. Baru tuh nanti kalau udah itu kita di sini juga ada norma waktunya 2 minggu, 14 hari, 10 hari 10 hari kerja. Kan kalau 2 hari kerja berarti kan sekitar 2 minggu ya. Nah 2 hari itu kita udah. Jadi kita sini makanya tadi saya bilang kita kerja juga ada norma waktunya karena kita kan ada standar. Jadi semua tuh kita ngikutin standar itu. Jadi kita juga ada norma waktu berapa bisa keluar sertifikatnya, kapan keluarnya LHU-nya. Kalau misalnya kami pengen lihat labnya boleh nggak Pak? Ya. Kalau misalnya kami pengen lihat lab tadi boleh nggak? Bisa, tapi tunggu dulu ya, saya tanya dulu soalnya. Oh, Ya. biar kami